Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lukman Nur Hakim di NIM 28 92250098. Prodi Manajemen. Kali ini saya akan mempresentasikan ujian akhir semester dengan dosen penampung Bapak Hendra Permadi STMM. Kita lanjut ke soal nomor 1. Jika diketahui fungsi permintaan dari suatu perusahaan adalah V sama dengan 875 dikurangi 30 Q dan fungsi biaya perusahaan tersebut adalah C sama dengan Q pangkat 3 dikurangi 30 Q pangkat 2 ditambah 200 Q ditambah 1000 dan hitunglah laba maksimum yang akan diperoleh perusahaan tersebut. Nah, ada penjawabannya. Diketahui P sama dengan 875 dikurangi 30 Q dan C sama dengan Q pangkat 3 dikurangi 30 Q pangkat 2 ditambah 200 Q ditambah 1000. Nah, A. Fungsi pendapatan. R sama dengan fungsi permintaan dikali bahan unit yang diproduksi. PR sama dengan F dikali Q. R sama dengan 875 dikurangi 30 Q dikali Q. R sama dengan 875 Q dikurangi 30 Q pangkat 2. Adapun fungsi biaya C sama dengan Q pangkat 3 dikurangi 30 Q pangkat 2 ditambah 200 Q ditambah 1000. Nah, fungsi laba sama dengan pendapatan dikurangi biaya sama dengan R dikurangi C sama dengan 875 Q dikurangi 30 Q pangkat 2 tutup kurung dikurangi Q pangkat 3 dikurangi 30 Q pangkat 2 ditambah 200 Q ditambah 1000 Q tutup kurung sama dengan 875 Q dikurangi 30 Q dikurangi 3 Q pangkat 3 sama dengan 30 Q pangkat 2 dikurangi 200 Q dikurangi 1000 sama dengan Q pangkat 3 ditambah 675 Q dikurangi 1000. Jadi hasilnya minus 3 Q pangkat 2 sama dengan atau ditambah 875. Turunan pertama atau DN ini sama dengan plus 3 Q pangkat 2 ditambah 675 di Q plus atau minus minus 3 Q pangkat 2 sama dengan min 675 Q pangkat 2 sama dengan min 675 per nim 3 sehingga Q sama dengan ini 225 kuadrat jadi Q sama dengan 15. Turunan kedua dari min 3 Q pangkat 2 ditambah 675 sama dengan min 6 Q nilai Q sama dengan 15 maka min 6 Q min 6 Q dikali 15 sehingga hasilnya min 90. Q 1 sama dengan 15 Q pangkat 2 sama dengan min 90. Q 1 sama dengan 15 maka DR pangkat 2N per DQ sama dengan min 6Q. Ini 6Q dikali 15 ini 90 nim 10 sehingga laba maksimumnya itu kosong. Nah, di Q atau Q2 sama dengan
NIM 90, maka DN pangkat 2N per DQ sama dengan NIM 6Q. 6Q kurung min 90 terkurung sehingga hasilnya 540. Nah, sehingga laba maksimum itu 540. Jadi N, maka NIM Q pangkat 2 sama dengan 675 Q dikurangi 1000 menggunakan Q pangkat Q1 sama dengan 15 kurung laba maksimum. Nah, NIM 15 pangkat 3 sama dengan 675 kali 15 kurangi 1000 min 3.375 plus 1.125 dikurangi 1000 sehingga hasilnya 5.750. Karena Q sama dengan 15, maka P sama dengan 875 dikurangi 30 Q, P sama dengan 875 dikurangi 30 kali 15, P 875 dikurangi 40, P 875 dikurangi 450 sehingga hasilnya P sama dengan 425. Kosakata C sama dengan Q pangkat 3 dikurangi 30 Q pangkat 2 ditambah 200 Q ditambah 1000. Muka kurung 15 pangkat 3 dikurangi 30 dikali 15 pangkat 2 ditambah 200 dikali 15 ditambah 1000. 3.375 dikurangi 30 dikali 225 ditambah 3000 ditambah 1000. 375 dikurangi 6.750 ditambah 3000 ditambah 1000 sehingga hasilnya 625. Revenue atau reven, maka R sama dengan 875 Q dikurangi 30 Q pangkat 2, 875 dikali 15 dikurangi 30 dikali 15 pangkat 2, 13.125 dikurangi 30 dikali 225, 13.120 dikurangi 6.750 hasilnya 6.375. Perusahaan harus menjual produk sebesar 425 per unit, dengan jumlah produk sebesar 15 unit. Agar dapat memaksimalkan laba sebesar 5.750, di mana pendapatan perusahaan adalah 6.375 dan biaya yang dikeluarkan sebesar 625. Nomor 2. Jika diketahui fungsi permintaan dari suatu perusahaan adalah P sama dengan NIM 2Q ditambah 28 dan fungsi biaya perusahaan tersebut adalah C sama dengan Q pangkat 2 plus 4Q, hitunglah tarif pajak yang sebaiknya dikenakan pemerintah kepada pengusaha agar pemerintah memperoleh total pajak maksimum serta total pajak maksimum yang diperoleh oleh pemerintah. Nah, jawabannya diketahui P sama dengan NIM 2Q plus 28, C sama dengan Q pangkat 2 plus 4Q. Jadi A, fungsi pendapatan R atau fungsi pemerintahan dikali banyak unit yang diproduksi. Jadi min 2Q plus 28 kali Q, min 2Q pangkat 2 ditambah 28Q. Nah, adapun laba atau pendapatan dikurangi biaya ditambah pajak. R dikurangi kurung C
plus T tutup kurung R dikurangi si min T R dikurangi si dikurangi T Q buka kurung min 2Q pangkat 2 plus 28Q tutup kurung dikurangi Q pangkat 2 plus 4Q dikurangi T sama Q sama dengan min 2Q pangkat 2 ditambah 28Q dikurangi Q pangkat 2 dikurangi 40 dikurangi T Q. Jadi hasilnya buka kurung min 3Q pangkat 2 ditambah 24Q dikurangi T Q. Nah, adapun turunan pertama laba yaitu buka kurung min 3 pangkat 2 tambah 24Q dikurangi T-Q sama dengan min 3Q pangkat 2 plus 24Q dikurangi T sama dengan 0 plus min 6Q sama dengan 24 dikurangi T sama dengan 0 sehingga hasilnya 24 dikurangi T sama dengan Q 24 dikurangi T sama dengan 6Q. Adapun Q sama dengan 2 dikurangi T per 6 Q 24 per 6 dikurangi 1 per 6 T. Adapun turunan kedua laba yaitu 1 per 6 hasilnya 0. Dari sudut pandangan pemerintah, pajak T sama dengan T 2 per 4 dikurangi 1 per 5 T. 24 per 6 T dikurangi 1 per 6 T pangkat 2 pengusaha akan memperoleh laba maksimal. Nah, turunan pertama pajak yaitu 24 per 6 dikurangi 1 per 6 T per 3 dikurangi 24 per 6 sehingga 6T sama dengan 72 T hasilnya yaitu T12. Jadi pengusaha dikenakan pajak sebesar 12 perak ya, 12 perak itu per unit. Q sama dengan 24 per 6 dikurangi 1 per 6 T. Q 24 per 6 dikurangi 1 per 6 12 kali 12 itu 24 per 6 dikurangi 12 per 6 sehingga hasilnya 4 dikurangi 2 sama dengan 2. Pajak yang diterima pemerintah atau yang akan dikeluarkan oleh pengusaha T sama dengan TQ 12 kali 2 sehingga hasilnya 24. Jadi pajak yang harus dikeluarkan oleh pengusaha jika ia menghasilkan 2 unit barang adalah 24. Kita lanjut ke nomor 3. Uang sejumlah 20 juta diinvestasikan gitu dengan bunga 12% tiap tahun. Nah, bertambah secara kontinu atau berapa jumlah uang itu sesudah 25 tahun. Nah, diketahui uang 20 juta bunga 12% per tahun selama yang ini kan uang nih 25 tahun sama dengan 2,71828 menjelaskan bahwa persamaan ini adalah persamaan diferensial terpisah sehingga Y buka kurung T tutup kurung sama dengan Y buka kurung kosong 12 per 100 T. Karena Y kosong sehingga 2 juta modal awal maka akan diperoleh Y dikali 25 nih ya. Jadi 20 kali 12 per 1000 atau 100 kali atau pakai 20 juta dikali 300 per 100 20 juta dikali pangkat 3 20 juta dikali 2 17188 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 pangkat 3 20 juta dikali 2 171
20 dikali 20 juta dikali 20 0855. Nah, sehingga hasilnya itu dalam dalam 12 tahun dalam 25 tahun ya. Dalam 25 tahun itu hasil dengan bunga 12% itu Rp 400 atau 41.709.928. Nah, dalam 12 tahun itu segitu. 4. Kita lanjut ke nomor 4. Fungsi permintaan suatu barang ditentukan oleh persamaan Q sama dengan 60 dikurangi 4P. Hitunglah dengan dua macam cara surplus konsumen jika tingkat harga pasar 10. Nah, diketahui Q sama dengan 60 dikurangi 4P, PE sama dengan 10. Penyelesaiannya Q sama dengan 60 dikurangi 4V, V sama dengan 15 dikurangi 0,25 Q, Q sama dengan 60 dikurangi 4V per 4. 0,5 Q sama dengan 15 dikurangi P, P sama dengan 15 dikurangi 0,25 Q. Jika Q sama dengan 0, maka P yaitu Q sama dengan 60 dikurangi 4P. 0 sama dengan 60 dikurangi 4P. 4P sama dengan 60, P 60 per 4. Nah, sehingga hasilnya itu P 15. Nah, jika P sama dengan 0, maka Q-nya yaitu Q 60 per Q 60 dikurangi 4P, Q sama dengan 60 dikurangi 4, hasilnya 0. Nah, sehingga hasilnya itu Q 60. Adapun PE sama dengan 10, Q-nya berapa? Nah, Q-nya itu Q 60 per dikurangi 4 PE. 60 dikurangi 4 kali 10. 10 per kurangi 4 kali 10. 10 dikurangi 40. Jadi hasilnya itu Q-nya yaitu 20. Nah, cara pertama nih, CS integral QE 0F buka kurung Q tutup kurung D dikurangi QE dengan PE. Integral 20 15 dikurangi 0,25 Q tutup kurung di Q kurangi 20 dikali 10 itu 15 Q dikurangi 0,125 Q pangkat 2 20 dikurangi 200. Nah, 15 dari 20 dikurangi 0,125 20 pangkat 2 dikurangi 200. 300 dikurangi 0,125 dikali 400 dikurangi 0 dikurangi 200, sehingga 300 dikurangi 20 dikurangi 200, sehingga hasilnya itu 50. Adapun cara kedua, CS integral V VE F P buka kurung V dV integral 15 10 buka kurung 60 dikurangi P F tutup kurung dV 60 P dikurangi 2 PE 2 pangkat 2 jadi 15 10. 60 ke 15 dikurangi 2 15 pangkat 2 dikurangi 60 kali 10 dikurangi 2 kali 10 pangkat 2 90 kurangi 2 kali 225 dikurangi 600 dikurangi 2 dikali 100 90 dikurangi 450 dikurangi 600 dikurangi 200, sehingga 450 dikurangi 600 ditambah 200 sehingga hasilnya 50. Adapun nomor yang kelima yaitu seorang produsen mempunyai fungsi penawaran P sama dengan 2Q plus 10. Hitunglah dengan dua macam cara surplus
produsen bila tingkat keseimbangan di pasar adalah 30. Nah, diketahui Pi sama dengan 2Q plus 10, PE sama dengan 30. Menyelesaikannya yaitu P sama dengan 2Q plus 10, Q sama dengan 5 dikurangi 0,5 V. Pi sama dengan 2Q sama dengan Pi sama dengan 2Q ditambah 10 per 2. 0,5 Pi sama dengan Q plus 5 min Q sama dengan 5 dikurangi 0,5 Pi. Q sama dengan dikurangi 5 ditambah 0,5 Pi. Jika Pi sama dengan kosong maka Q nya berapa? Yaitu Pi sama dengan 2Q plus 10, 0 sama dengan 2Q plus 10 dikurangi 2, Q sama dengan 10. Jadi Q sama dengan 1 per 2 min. Jadi sehingga hasilnya Q nya itu adalah NIM 5. Jika Q sama dengan kosong maka Pi nya berapa? Nah, kita hitung dulu. Pi sama dengan 2Q plus atau ditambah 10, Pi 2 dikali 0 nggak bisa kan, ditambah 10, jadi Pi nya itu jadi 10. Adapun PE 30 maka QE nya berapa? Q sama dengan NIM 5 plus 0,5 V, QE sama dengan 1,05. PE sama dengan NIM 5 plus 0,5 dikali 30. QE sama dengan NIM 5 ditambah 15 sehingga hasilnya Q nya itu ada 10. Cara pertama, PS atau sama dengan QE VE dikurangi integral QE V juga kurung Q dikali Q dQ sama dengan 10 kurung 30 dikurangi integral 10 kali 2 Q tambah 10 jadi Q 300 dikurangi di Q pangkat 2 ditambah 10 Q 1 per 0 gitu ya, 1 0 lah. Nah, maka kurung 300 dikurangi 10 pangkat 2 plus 10 dikali 10 gitu dikurangi, nah 10 jadi 300 dikurangi 100 tambah 100 hasilnya 0. Jadi 300 dikurangi 200 dikurangi 0 sehingga hasilnya itu ialah 100. Nah, adapun cara kedua, PS sama dengan integral PE VF kurung P dP. Integral 30 10 dikurangi 5 plus 0,5 pi dP kurung min 5 pi sama dengan 0,25 pi pangkat 2 30 10. NIM 5 dikali 30 plus 0,25 30 pangkat 2 dikurangi min 5 dikali 10 plus 0,25 dikali 10 pangkat 2 NIM 150 ditambah 0,25 dikali 900 dikurangi NIM 50 sama dengan 0,25 dikali 100. Nah, NIM 150 ditambah 225 nah, dikurangi NIM 50 ditambah 25 sehingga 75 ditambah 25 hasilnya 100. Oke, terima kasih. Hanya ini yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.